Halo sahabat gizi, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tetap menjaga pola makan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Nur Ayu Rohmayanti dari Program Pendidikan Profesi Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar 2020. Nah, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan bagaimana tips and trik dalam menjaga kesehatan melalui 4 pilar utama gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu gizi seimbang? Nah, sebelum kita masuk ke apa itu gizi seimbang, apakah kalian masih ingat istilah 4 sehat 5 sempurna? Yang dulu pemerintah gaung-gaungkan sejak tahun 1955. 4 sehat 5 sempurna terdiri dari bahan makanan pokok, lauk hewani, sayur mayur, buah, dan susu sebagai penyempurna makanan. Nah, istilah 4 sehat 5 sempurna ini kini udah tidak digunakan lagi ya. Nah, sekarang kita beralih ke apa itu gizi seimbang. Nah, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memantau berat badan ideal. Perbedaan gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna, di 4 sehat 5 sempurna ini tidak ada prinsip keanekaragaman, aktivitas, bahkan tidak memantau berat badan, dan tidak menggunakan porsi dalam satuan makannya. Kalau sekarang, dalam tumpeng gizi seimbang oleh Kementerian Kesehatan ini, ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman jumlahnya. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, ini adalah 10 pesan gizi seimbang. Selain itu, pada prinsip gizi seimbang juga ini ada 4 pilar utamanya. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, aktivitas fisik secara teratur. Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, teman-teman, kita masuk ke pilar yang pertama ya, yaitu konsumsi aneka ragam makanan. Dalam prinsip gizi seimbang ini, kita disarankan untuk mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan yang jumlahnya cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Sebagai contoh, ini ada gambar ilustrasi dari isi piringku oleh Kementerian Kesehatan. Dalam satu kali makan ini, yang kita konsumsi sumber karbohidrat ini sebanyak 2/3 dari setengah piring makan kita. Yang kedua, lauk hewani atau nabati sebanyak 1/3 dari setengah piring. Kemudian, sayur sebanyak 2/3 dari setengah piring. Dan buah 1/3 dari setengah piring makan kita dalam sekali makan. Jangan lupa tetap untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Batasi gula, garam, dan minyak, dan konsumsi air putih 8 gelas sehari. Nah, untuk sumber karbohidrat sendiri teman-teman tahu kan? Karbohidrat bisa berasal dari beras dan hasil olahannya, berbagai jenis roti tawar, roti sobek, roti canai, dan berbagai jenis olahan roti lainnya. Kemudian, jagung dan hasil olahannya, umbi-umbian dan hasil olahannya. Nah, sumber karbohidrat ini bisa saling mengganti loh. Jadi, beras bisa saling mengganti dengan jagung, bisa saling mengganti dengan roti, dan bisa saling mengganti dengan berbagai jenis umbi-umbian dan hasil olahan lainnya. Nah, kita beralih ke sumber lauk hewani dan nabati. Ya, ada berbagai jenis ikan dan hasil olahannya, ada daging dan jenis hasil olahannya, ada daging ayam dan hasil olahannya, telur dan hasil olahannya, tahu dan hasil olahannya, dan tempe dan hasil olahannya. Ini juga bisa saling berganti ya teman-teman.
Nah, kemudian untuk sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini dari gambar tumpeng gizi seimbang tadi ini porsinya lumayan besar loh, 5-8 porsi dalam sehari. Nah, sayur dan buah ini kita bisa dapatkan di sekitaran kita, seperti labu kuning, labu siam, daun kangkung, daun bayam, sayur kol, terong, kembang kol, daun katuk, dan berbagai jenis sayuran yang ada di sekitaran kita. Nah, pun dengan buah-buahan. Buah-buahan yang ada di sekitar kita juga itu bergizi loh, tidak harus mahal, seperti pisang, pepaya, belimbing, jambu, salak, manggis, jeruk, delima, apel, dan semangka. Apakah makanan bergizi itu harus mahal? Enggak dong, makanan yang bergizi tidak harus mahal loh. Yang penting, makanan yang sehari-hari kita konsumsi harus kita ketahui jenis dan jumlahnya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kebanyakan dari kita akan memilih masak-masakan dari rumah, yang tentunya lebih dapat kita kontrol jenis dan jumlahnya sesuai dengan selera dan kebutuhan kita masing-masing. Kita tetap menggunakan kaidah dengan ilustrasi isi piringku ini. Nah, apakah keuntungan dari masak makanan di rumah? Yang pertama, tentu dia lebih sehat. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, tentunya lebih hemat, dan yang paling penting dia lebih higienis daripada jajanan-jajanan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, lanjut ya ke pilar kedua, yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu saja kita harus lebih intens dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, beberapa ini adalah perilaku dasar untuk tetap menjaga kebersihan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu tentulah kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah beraktivitas. Yang kedua, gunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Ingat ya, jika terpaksa keluar rumah. Setelah sampai di rumah, segera mandi dan ganti semua pakaian dengan pakaian bersih. Tetapi, kita harus tetap menjaga jarak aman 1-2 meter. Nah, kemudian hindari untuk menyentuh benda-benda yang tidak penting. Setelah sampai di rumah, kita harus segera mandi dengan sabun dan air bersih. Kemudian setelah itu kita mengganti pakaian kita dengan pakaian yang bersih. Pilar ketiga yaitu aktivitas fisik secara teratur. Nah, selama pandemi COVID-19 ini kita tentunya kebanyakan beraktivitas di dalam rumah. Akan tetapi di dalam rumah pun kita harus beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari setiap hari. Misalnya kita sebelum pandemik ini kita rutin olahraga di luar rumah selama 1 jam, maka selama pandemi COVID-19 ini kita bisa mengganti dengan olahraga ringan di rumah minimal 30 menit. Nah, olahraga kecil yang biasa kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini contohnya berjalan sambil lari-lari kecil di halaman rumah, atau jika memungkinkan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau senam kebugaran dari berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, atau media lain tanpa harus keluar rumah. Kemudian yang paling ringan yang bisa kita lakukan yaitu senam lantai minimal 30 menit sehari. Nah, pilar keempat yaitu mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, pilar keempat ini menyarankan kita untuk tetap mempertahankan berat badan normal dan tetap memantau berat badan kita minimal sekali sebulan. Bagaimana cara menghitung berat badan kita ideal atau tidak? Nah, caranya yaitu yang pertama, tinggi badan kita dalam sentimeter kita kurangi 100. Kemudian, jika tinggi badan kita lebih dari 150, kita kurangi lagi dengan 10% dari hasil perhitungan yang pertama. Jika tinggi badan kita kurang atau sama dengan 150, maka perhitungan yang pertama adalah berat badan ideal kita. Sebagai contoh, tinggi badan saya 160 cm. Artinya, saya menggunakan perhitungan tinggi badan dikurang 100 dan menggunakan syarat yang kedua yaitu dikurangi 10%. Maka berat badan ideal saya yaitu 160 dikurang 100 dikurang 10%, yaitu 54 kg. Nah, untuk berat badan ideal ini kita bisa menggunakan estimasi 10% loh. Misalnya saja sesuai dengan perhitungan yang tadi 54 kilo, berarti jika berat badan saya berada dalam kisaran 48,6 sampai 59,4 kg, itu berarti berat badan saya masih dalam batasan normal, teman-teman. Nah, ayo berat badan ideal teman-teman berapa? Apakah sudah sesuai dengan kategori berat badan ideal apa belum? Nah, kemudian
Selain itu, selain memperhatikan berat badan ideal, kita juga harus memperhatikan yang namanya indeks massa tubuh atau biasa kita kenal dengan istilah IMT atau Body Mass Index atau BMI. Nah, cara menghitung IMT yaitu tinggi badan dalam kilogram kita bagi dengan tinggi badan dalam meter dipangkat 2. Contohnya, jika berat badan Anda adalah 56 kg dengan tinggi badan 160 cm atau 1,6 meter, maka status gizi Anda berdasarkan indeks massa tubuh adalah 56 dibagi 1,6 pangkat 2 sama dengan 21,8. Nah, teman-teman, IMT normal orang dewasa berada dalam batasan angka 18 sampai 25 ya. Jadi jika kurang dari 18 artinya beresiko untuk status gizi kurus, dan jika lebih dari 25,0 berarti teman-teman berada dalam kategori beresiko untuk menderita overweight atau obesitas. Nah, itu tadi beberapa tips agar tetap sehat dengan 4 pilar gizi seimbang yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, di saat pandemi seperti sekarang, tentu imunitas tubuh juga harus dijaga loh. Sumber zat gizi utama yang mampu menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh yaitu sumber vitamin dan mineral. Tentunya ini berasal dari sayur dan buah-buahan di sekitaran kita. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan beberapa suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh, seperti suplemen vitamin C. Akan tetapi, kebutuhan vitamin C untuk dewasa normal sesuai dengan angka kecukupan gizi yang berlaku di Indonesia yaitu cuma 75 mg ya, dan bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing dan harus dalam pengawasan rekan-rekan tenaga medis termasuk ahli gizi sahabat-sahabat semua. Nah, sumber-sumber vitamin C ini bisa kita dapatkan di sekitaran kita, seperti buah pepaya, buah jambu biji, buah mangga, jeruk manis, lemon, dan rambutan. Nah, berikut adalah nilai vitamin C per 100 gram buah yang tadi kita sebutkan ya. Pepaya dalam 100 gram terdapat 78 mg vitamin C. Jambu biji merah dalam 100 gramnya ada 87 mg vitamin C. Mangga golek terdapat 65 mg vitamin C. Jeruk manis dalam 100 gram jeruk manis terdapat 49 mg vitamin C. Lemon dalam 100 gram lemon mengandung 50 mg vitamin C. Dan rambutan dalam 100 gram rambutan terdapat 58 mg vitamin C. Nah, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dalam sehari, kita tidak harus menambahkan suplemen dari luar makanan ya. Tetapi ingat, kebutuhan vitamin C tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuh. Nah, sekian video edukasi ini ya. Tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan menjaga tubuh kita tetap sehat dengan gizi seimbang. Untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WA dan bisa mengirim email ke alamat email yang tertera. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.